Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri dari NIM 2361209004. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis 5 jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 sampai dengan 6 dengan topik rekayasa perangkat lunak yang diterbitkan pada rentang tahun 2020 hingga 2025. Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya sistem perangkat lunak yang berkualitas. Rekayasa perangkat lunak berperan penting dalam merancang, membangun, dan mengelola sistem secara sistematis. Oleh karena itu, analisis jurnal ilmiah diperlukan untuk memahami penerapan metode rekayasa perangkat lunak di berbagai bidang. Jurnal pertama membahas pengembangan back-end API pada aplikasi pertanian dengan menggunakan metode DevOps. Metode ini mengintegrasikan proses pengembangan dan operasional sistem sehingga deployment dapat dilakukan secara cepat, stabil, dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan DevOps mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan sistem. Pada jurnal yang kedua, itu membahas pengembangan sistem pendukung keputusan untuk evaluasi kinerja pegawai non permanen. Di mana metode ini ada metode Rika dan Kopras digunakan untuk menghasilkan keputusan yang objektif dan terukur. Sistem ini membantu pengambil keputusan dalam menentukan penilaian kinerja secara adil dan sistematis. Pada jurnal yang ketiga, berfokus pada pengembangan sistem informasi pendaftaran peserta didik berbasis web dengan metode waterfall, di mana metode ini dilakukan secara bertahap mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian, di mana sistem yang dibangun mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan administrasi. Kemudian pada jurnal keempat, itu membahas pengembangan aplikasi pendukung kesehatan mental, di mana sistem ini dirancang untuk membantu pengguna dalam menjaga kesehatan mental melalui pendekatan digital. Nah, aplikasi ini tuh dikembangkan agar dengan memperhatikan kebutuhan pengguna dan kemudahan pada pengguna. Pada jurnal yang kelima, itu membahas pengembangan sistem pengajuan praktek kerja lapangan berbasis web dengan metode extreme programming. Nah, metode ini tuh bersifat iteratif dan fleksibel sehingga dapat menyesuaikan perubahan kebutuhan pengguna dengan cepat. Berdasarkan analisis kelima jurnal memiliki persamaan, yaitu sama-sama menerapkan konsep rekayasa perangkat lunak, memanfaatkan teknologi digital, serta bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Nah, perbedaan antar jurnal terletak pada metode pengembangan yang digunakan, bidang penerapan sistem, serta tujuan dari sistem yang dikembangkan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas rekayasa perangkat lunak dalam berbagai konteks. Kesimpulannya, rekayasa perangkat lunak merupakan pendekatan yang sangat penting dan relevan dalam pengembangan sistem di berbagai bidang. Nah, pemilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem agar hasil yang diperoleh juga optimal. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.